Bung, kita tunggu sampai 8:15 kurang lebih, supaya partisipannya join lebih banyak lagi. Gitu. Terima kasih. Halo. Ya, bisa. Oh ya, Bisa, Mbak. Iya, bisa, Sir. baik. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:15, maka acara akan saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Mas Ahmad Bayu Iskandar Eskom, selaku Ketua Karang Taruna. Yang terhormat para anggota Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo, dan teman-teman anggota KKN kelompok 119 yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada pemuda-pemudi Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo pada acara sosialisasi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di masa pandemi COVID-19 dengan tema Pemuda Sehat, Lingkungan Sehat, Kualitas Hidup Meningkat oleh mahasiswa KKN BBM Universitas Airlangga kelompok 119. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Serina. Saya akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Para hadirin sekalian, sebelum memasuki acara demi acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian pemutaran video Indonesia Raya dan Himne Airlangga, dilanjutkan dengan sambutan Ketua KKN kelompok 119, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi PHBS, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, selanjutnya penggalangan komitmen PHBS, dan diakhiri dengan penutup. Agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tanpa suatu kendala apapun, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengikuti dengan hikmat. Kepada operator yang bertugas, saya persilahkan. Silahkan operator. Mohon ditunggu sebentar karena mungkin ada kendala jaringan. Permisi operator, ini tidak ada suaranya.
Permisi Mas Alif. Mohon ditunggu sebentar para hadirin.
Baik, kita memasuki ke acara selanjutnya. Kita adakan sesi foto bersama. Kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Dan untuk para hadirin, saya mohon menghidupkan kameranya terlebih dahulu agar kita dapat berfoto bersama. Sudah siap ya? Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KKN Kelompok 119. Kepada Alifah, selaku Ketua KKN Kelompok 119, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan saya Alifah Ahmad Maulana sebagai Ketua KKN BPMK 64 Kelompok 119 Universitas Airlangga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada acara pembukaan program kerja PHBS di kelompok kami. Untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayu Iskandar sebagai ketua kelompok kakak, sebagai ketua Karang Taruna Desa Sidoarjo, dan teman-teman Karang Taruna sekalian yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini karena telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk mengikuti rangkaian acara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana Yuda selaku DPL kami karena telah membimbing kami sehingga proker kami telah matang sehingga bisa kami implementasikan di Desa Sidoarjo. Mengingat masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini, menurut kami hidup bersih dan sehat penting untuk menanggulangi penanggulangan COVID-19, dan di luar kondisi pandemi pun sangat penting untuk tetap menjaga hidup bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan kita. Harapan kami dari program kerja PHBS yang kita laksanakan di Desa Sidoarjo yaitu dapat memberi manfaat baik di masa pandemi maupun di luar masa pandemi, sehingga dapat minimalisirnya di masa pandemi. Itu merupakan step pertama untuk menghindari penularan di masa pandemi ini. Namun di luar masa pandemi itu pun penting. Gimana caranya kita menjaga hidup bersih dan sehat sehingga kita dapat terhindar di penyakit-penyakit yang seenggaknya itu tidak kita inginkan. Sehingga gimana caranya ini hidup bersih dan sehat ini kita bisa tanamkan di kehidupan, nggak usah muluk-muluk di kehidupan di lingkungan sekitar kita, di diri kita sendiri. Jika kita di diri kita sendiri itu baik, kita dapat sedikit demi sedikit membangun di lingkungan sekitar ini bisa jadi lebih baik juga. Harapan kami dari program kerja PHBS yang kita laksanakan di Desa Sidoarjo dapat memberi manfaat bagi anggota Karang Taruna menurut kami sebagai kader anak muda, sebagai kader di lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya harapan kami juga di masyarakat lain di Desa Sidoarjo.
Mungkin sekian sambutan dari saya. Dari kelompok KKN ke 119, untuk selanjutnya saya serahkan ke MC lagi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alifa selaku Ketua KKN Kelompok 119. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi PHBS di masa pandemik oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran, jurusan Kebidanan maksud saya, Universitas Airlangga. Kepada Mbak Desi Ratnasari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat didengar? Terdengar. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC sekaligus moderator Mbak Serina yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Dan juga terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua Karang Taruna yaitu Mas Bayu dan juga kepada teman-teman Karang Taruna semua yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan kami pada acara malam hari ini. Baiklah, sebelumnya mungkin bisa di-unmute dulu buat mas-mas dan mbak-mbak semua. Nah, saya ingin menanyakan nih, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini sehat semua? Baik, Mbak. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Nah, gimana kalau gini? Kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Jawabannya gini, alhamdulillah sehat luar biasa. Bisa nggak, mas-mas, mbak-mbak? Bisa ya? Iya. Nah, apa kabar pemuda dan pemudi pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih. Ya, Terima kasih. patut kita syukuri pada masa pandemi yang kita alami sekarang ini, kesehatan merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Makanya kita harus bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu sosialisasi PHBS di masa pandemi COVID dengan tema pemuda sehat, lingkungan sehat, kualitas hidup meningkat. Nah, apa sih tujuan dari program kerja ini? Yaitu pertama, meningkatkan kesadaran, sikap peduli, dan responsif terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, memberdayakan individu atau karang taruna agar tahu, mau, dan mampu untuk melindungi dirinya secara mandiri, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Yang ketiga, memotivasi pemuda desa Sidoarjo agar menjadi agent of change atau kader perubahan, yaitu pemuda mampu untuk menginspirasi dan menyebarkan wawasan PHBS kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sehingga harapan kami mampu menumbuhkan budaya hidup sehat pada masyarakat. Selanjutnya, nah, mungkin mas-mas dan mbak-mbak di sini sudah pernah mendapatkan materi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran.
sebagai hasil dari pembelajaran yang menjadikan seseorang dalam keluarga, kelompok, maupun masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, PHBS ini mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, serta pemeliharaan kesehatan agar masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk malam hari ini akan kita bahas yaitu tentang PHBS bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan, dan juga PHBS bidang gizi dan farmasi. Selanjutnya, nah pada malam hari ini akan kita bahas yang pertama tentang menjaga kebersihan diri. Jadi diri kita harus sehat terlebih dahulu. Nah, yang kedua, menggunakan air bersih. Yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan yang memenuhi syarat. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Yang kelima, pengamanan sampah rumah tangga. Yang keenam, pengamanan limbah cair rumah tangga. Yang ketujuh, penggunaan jamban sehat. Yang kedelapan, memberantas jentik nyamuk. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang kesepuluh, istirahat cukup untuk badan dan pikiran. Yang ke-11, memperbanyak pikiran positif dan bahagia. Dan yang ke-12, tidak merokok di dalam ruangan. Nah, selanjutnya, yang pertama menjaga kebersihan diri. Ya, nah kita semua pasti sudah tahu manfaatnya. Ya, meningkatkan derajat kesehatan, rasa nyaman, dan menciptakan keindahan. Nah, kemudian kegiatan personal hygiene atau menjaga kebersihan diri diantaranya mandi 2 kali sehari, kemudian gosok gigi 2 kali sehari, keramas seminggu 2 kali, kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Ya, ini cuci tangan yang benar. Selanjutnya, Mas, selanjutnya. Nah, ini cuci tangan yang benar harus menggunakan sabun. Karena jika kita hanya menggunakan air mengalir, maka tidak bisa melindungi kita dari penyakit menular, termasuk COVID-19. Nah, waktu yang dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah memegang makanan, sesudah melakukan kegiatan, kemudian sebelum dan sesudah BAK dan BAB. Selanjutnya, nah ini 6 langkah cuci tangan. Ya, ini bisa dipraktikkan sehari-hari. Nah, yang pertama, kita gosok telapak tangan, kemudian setelah itu pada punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian pada buku-buku tangan dengan bentuk seperti mengunci, kemudian jempol tangan. Nah, terakhir langkah yang ke-6 yaitu kuku-kuku tangan. Nah, selanjutnya menggunakan air bersih. Ya, air bersih ini kita gunakan untuk memasak, mandi, gosok gigi, mencuci. Ya, agar apa? Agar kita tidak terkena penyakit. Nah, selanjutnya air yang memenuhi syarat air bersih yang memenuhi syarat. Yang pertama dari fisiknya, ya, air tidak berwarna atau bening atau jernih. Nah, air tidak keruh, bebas dari penyakit, bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lain. Air tidak berasa, yaitu tidak berasa asin, asam, tidak payau, tidak pahit. Kemudian air tidak berbau, seperti bau amis, anyir, kemudian bau besi berkarat mungkin, kemudian air terasa segar. Nah, selanjutnya, Mas. Nah, ini untuk secara kimia, yaitu air yang bersih tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya, seperti air raksa, besi, timbal, atau sianida. Kemudian, secara mikrobiologis, air tidak mengandung bakteri, misalnya E. coli atau Vibrio coli. Manfaat menggunakan air bersih agar terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri,
tipes, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit, serta keracunan. Selanjutnya, nah sumber air bersih, yaitu mata air yang terlindungi dan telah teruji klinis. Kemudian air sumur gali atau sumur pompa, air ledeng atau dari perusahaan air minum, air sungai atau danau yang telah memenuhi syarat kesehatan, kemudian air hujan. Jadi kalau misalkan kita di daerah yang kesulitan air, nah ini kita bisa menampung air hujan untuk dijadikan sebagai air bersih, bisa untuk mandi atau mencuci. Caranya caranya yaitu ketika hujan turun, setelah 5-10 menit kemudian kita tampung dan kita simpan. Nah, kemudian terakhir air dalam kemasan. Selanjutnya, nah untuk pengolahan air minum dan makanan, menurut Permenkes RI nomor 3 tahun 2014, yaitu air untuk minum harus diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman serta penyakit melalui yang pertama filtrasi atau penyaringan, yaitu dengan biosen filter atau keramik ya, atau mungkin yang bermerek apa ya, kayak Purit gitu ya. Nah, kemudian klorinasi. Ini dengan bahan kimia ya, klorin cair, klorin tablet, kemudian koagulasi dan flokulasi atau penggumpalan. Nah, ini yang terakhir, ini yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu dengan desinfeksi, contohnya merebus atau SODIS. SODIS atau solar water disinfection. Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, SODIS tadi itu menggunakan sinar matahari dengan suhu tertentu, sekitar 40-50 derajat. Nah, selanjutnya, wadah penyimpanan air. Jadi meskipun air sudah kita olah, nah wadahnya harus kita perhatikan. Yang pertama, wadah bertutup, berleher sempit, dan lebih baik dilengkapi dengan keran. Kemudian, air minum sebaiknya disimpan di wadah pengolahannya. Air yang sudah diolah sebaiknya disimpan dalam tempat yang bersih dan selalu tertutup. Minum air dengan menggunakan gelas yang bersih dan kering. Letakkan wadah penyimpanan air di tempat yang bersih dan sulit dijangkau oleh binatang. Yang terakhir, wadah air minum dicuci setelah 3 hari atau setelah air habis. Selanjutnya, ini pengelolaan makanan rumah tangga. Nah, yang pertama, prinsipnya itu harus hygiene dan juga sanitasi makanan. Nah, yang pertama, pemilihan bahan makanan. Untuk makanan yang tidak dikemas, harus kita perhatikan keadaan segar, tidak busuk, tidak rusak atau berjamur, serta tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Untuk bahan makanan dalam kemasan, misal pabrikan, nah kita harus lihat apakah di situ terdapat label dan merek, komposisi jelas, terdaftar BPOM, dan tidak kadaluarsa. Selanjutnya, penyimpanan bahan makanan, yaitu menyimpan bahan makanan, baik bahan makanan tidak dikemas maupun dikemas dalam keadaan harus memperhatikan tempat penyimpanan, cara penyimpanan, waktu atau lama penyimpanan, serta suhu dari penyimpanannya. Untuk pengolahan makanan, dapur harus memenuhi standar persyaratan teknis hygiene. Peralatan yang digunakan aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, penyimpanan makanan matang harus memperhatikan suhu, wadah, tempat penyimpanan, serta lama penyimpanannya. Selanjutnya, nah pengangkutan makanan. Nah ini kayak misalkan mungkin nampan, mungkin kita mau mengantar makanan, biasanya kalau kayak di hajatan gitu kan, kita mengantarkan makanan ke ke masyarakat yang datang, ke warga yang datang gitu. Harus kita perhatikan nampannya. Jadi nampannya harus dalam keadaan bersih. Kemudian kita perhatikan juga tekniknya. Kemudian penyajian makanan. Waktu tunggu makanan mulai dari selesai proses pengolahan menjadi makanan matang sampai disajikan dan dikonsumsi tidak boleh lebih dari 4 jam.
Ini khususnya untuk makanan seperti bayam dan juga kangkung. Karena dua makanan tersebut, apabila lebih dari 4 jam, itu nilai gizinya tidak ada. Bahkan bisa menimbulkan racun. Jadi zat besi yang terkandung dalam makanan tersebut bisa berubah menjadi racun. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Lanjut. Halo, lanjut. Mas. Mohon maaf, teman-teman pemuda dan pemudi mungkin ada gangguan sinyal dari operatornya. Nah, ini yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jadi meskipun sedang pandemi, kita harus memperhatikan sanitasi di rumah kita ya. Jadi kalau misalkan ada jendela, jadi harus kita perhatikan. Usahakan setiap pagi itu kita buka agar ada sirkulasi udara. Kemudian untuk lingkungan mungkin bisa kita lakukan kerja bakti ya, membersihkan lingkungan gitu, mungkin antar RT saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID. Nah, selanjutnya. Nah, yang kelima, pengamanan sampah rumah tangga. Ini yang menjadi masalah seluruh negara di dunia, yaitu sampah, terutama sampah plastik. Nah, prinsip dari pengamanan sampah yang pertama yaitu reduce. Nah, mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya mengurangi pemakaian kantong plastik. Jadi apabila kita habis belanja, kita mendapatkan kantong plastik, itu bisa kita lipat, terus kita simpan. Bisa kita gunakan untuk belanja berikutnya apabila kantong plastik tersebut masih layak. Nah, selanjutnya Nah, yang kedua, reuse, yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk. Ini misalnya memanfaatkan lembaran kosong pada buku, ya, kemudian kita gunakan kembali, atau memanfaatkan buku cetakan bekas. Ini maksudnya buku bacaan yang masih layak, mungkin bisa kita kumpulkan, kemudian kita membuat perpustakaan mini di rumah, atau mungkin kita bisa menyumbangkannya pada, mungkin kalau di desa ada perpustakaan mini gitu, bisa kita sumbangkan. Nah, kemudian yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Ini contohnya sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dengan cara pembuatan kompos. Selanjutnya. Nah, kegiatan pengamanan sampah rumah tangga. Sampah tidak boleh ada di dalam rumah. Jadi usahakan selalu dibuang setiap hari. Pemilihan dengan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah tersebut. Pemilihan sampah organik dan organik. Kemudian tempat sampah harus mempunyai tutup dan selalu dalam keadaan tertutup agar terhindar dari jangkauan tikus dan juga serangga. Sampah yang telah terkumpul di penampungan sementara diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, ini misalkan biasanya kalau di desa itu kita buang di pekarangan belakang rumah. Itu harus tetap kita perhatikan juga syarat kesehatannya. Yang pertama, jauh dari pemukiman. Jangan sampai kita ingin membakar sampah tapi malah membakar yang lain, misal kandang ayam atau membakar rumah malah ya. Jadi harus kita perhatikan jaraknya dari rumah. Kemudian jauh dari sumber air bersih. Memakai metode pembuangan sampah tertutup. Selanjutnya. Nah, yang keenam, pengamanan limbah cair rumah tangga. Ya, prinsipnya yaitu air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban. Yang kedua,
tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor atau nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang ketiga, tidak boleh menimbulkan bau. Selanjutnya, tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan juga rawan kecelakaan. Kemudian terhubung dengan saluran limbah atau got atau sumber serapan. Selanjutnya, nah ini mungkin mas-masnya sudah tahu ya, ini biasanya cowok-cowok sudah tahu. Jadi dari sumber air bersih kita, kemudian ke tempat serapan limbah itu minimal berjarak 10 meter, bisa lebih. Seperti ini. Jadi kalau misalkan ingin membuat buangan limbah, juga diperhatikan jaraknya dari dari sumber air bersih kita di rumah. Nah, selanjutnya. Nah, yang ketujuh menggunakan jamban sehat. Syarat untuk menggunakan jamban sehat yaitu tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, tidak dapat dijamah oleh hewan dan serangga atau tikus, tidak mencemari tanah sekitar, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi udara cukup, lantai kedap air, tersedia air, sabun, dan pembersih. Ini yang gambar atas, ini BABS. Ya, buang air besar sembarangan. Ini tidak boleh dicontoh nih di daerah terpencil sekali biasanya banyak dijumpai. Nah, ini yang bawah ini WC atau jamban sehat. Nah, selanjutnya. Nah, yang kedelapan memberantas jentik nyamuk. Pemeriksaan jentik berkala atau BJB yaitu pemeriksaan jentik pada tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Misal yang ada di dalam rumah yaitu bak mandi, kemudian vas bunga, tatakan kulkas, kemudian kalau di luar rumah misal talang air, alas pot kembang, ketiak daun, tempat minum burung, kemudian lubang pohon atau pagar bambu yang dilakukan secara teratur sekali dalam seminggu. Selanjutnya. Nah, ini melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+. Kalau dulu kan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang-barang bekas. Nah, sekarang ada plusnya, yaitu plus menghindari gigitan nyamuk. Selanjutnya. Nah, ini plus menghindari gigitan nyamuk. Yang pertama menggunakan kelambu. Kemudian memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, misalnya obat nyamuk bakar, semprot, atau lotion, kemudian menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang baik, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak, menaburkan larvasida atau abate di tempat-tempat yang sulit dikuras, misalnya di talang air. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik di kolam, misalnya ikan cupang, ikan nila, kemudian menanam tumbuhan pengusir nyamuk, misalnya zodia, lavender, atau rosemary. Selanjutnya. Nah, yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ya, aktivitas fisik itu tidak harus berolahraga. Nah, contoh kegiatan aktivitas fisik sehari-hari misalnya berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, mengepel, kemudian naik turun tangga, ya, kemudian kalau olahraga mungkin bisa push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, yoga, fitness, dan lainnya. Selanjutnya, mohon maaf nanti apabila kecepatan atau kurang jelas, nanti bisa ngasih instruksi ya, Mas dan Mbaknya. Nah, ini cara melakukan aktivitas fisik. Jika belum terbiasa, jangan lakukan berat terlebih dahulu. Jadi dilakukan bertahap hingga mencapai 30 menit. Nah, lakukan aktivitas fisik sebelum atau 2 jam setelah makan. Jadi ada aturannya. Ya, jadi tidak boleh habis makan terus langsung berolahraga, itu tidak disarankan. Nah, kemudian awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Nah, lakukan gerakan ringan secara perlahan
ditingkatkan sampai sedang. Nah, kemudian apa sih manfaat dari aktivitas fisik secara teratur? Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis. Kemudian dapat mengendalikan berat badan, kemudian otot lebih lentur, dan tulang lebih kuat, bentuk tubuh menjadi bagus, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan juga bugar, kemudian secara keseluruhan keadaan menjadi sehat dan lebih baik. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Jadi kalau misalkan tidak diperlukan untuk begadang, sebaiknya tidak usah begadang, ya. Karena menurut anjuran dari Kemenkes, kita harus tidur minimal 7 jam setiap hari, ya, agar bangun di pagi hari menjadi segar. Nah, selain tidur cukup, perlu untuk menghindari membaca atau mendengarkan suatu informasi yang meresahkan sehingga dapat menaikkan tingkat stres. Selanjutnya, yang ke-11, memperbanyak pikiran positif dan bahagia. Ya, jadi kita harus berpikir positif, karena itu merupakan resep rahasia agar tubuh kita tetap sehat. Dan jangan lupa pula untuk selalu bersyukur dan juga berdoa atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, nah ini yang ke-12, tidak merokok di dalam ruangan. Mohon maaf, mungkin ini bukan bermaksud untuk langsung melarang mas-mas buat berhenti ngerokok gitu ya, karena berhenti merokok itu pasti dibutuhkan tekad, dibutuhkan kemauan. Nah, merokok nggak apa-apa ya, karena itu memang dari kesadaran masing-masing ya, tapi jangan merokok di dalam ruangan, karena kasihan yang tidak merokok atau perokok pasif nanti akan terkena bahan kimia yang terkandung di dalam rokok, misalnya nikotin, tar, dan juga karbon monoksida. Nah, nikotin bisa menyebabkan ketagihan, merusak jantung, dan juga aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan juga kanker. Karbon monoksida dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, kemudian sel-sel tubuh akan mati. Nah, selanjutnya, nah ini tadi perokok aktif dan perokok pasif, pasti sudah tahu. Nah, selanjutnya, Mas. Nah, ini bahaya merokok ya. Sebenarnya udah tahu semua ya. Yang pertama menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata seperti katarak, kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi, bau mulut, kemudian menyebabkan stroke, serangan jantung, dan ini bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Itu Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Baik, terima kasih Mbak Desi atas penjelasannya tadi. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, bidang gizi dan farmasi. Di sini ada 3 hal ya. Yang pertama tentang perilaku makan dengan gizi seimbang. Yang kedua mengonsumsi garam beriodium. Yang ketiga memiliki tanaman obat keluarga. Akan kita bahas satu persatu. Berikutnya. Nah, ini yang pertama tentang perilaku makan dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan tentunya dengan memperhatikan beberapa prinsip atau pilar gizi seimbang yang akan saya jelaskan berikutnya. Gizi yang baik itu jelas baik untuk kita. Di antaranya bisa membuat berat badan normal atau sehat, tidak akan mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta melindungi diri kita dari penyakit kronis dan kematian dini. Next.
Nah, saat ini pemerintah menganjurkan untuk lebih banyak sayuran dan buah ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, makanan mengandung gula, garam, dan lemak yang dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit tidak menular dianjurkan untuk dikurangi. Berikut ada beberapa manfaat vitamin yang terkandung dalam buah dan juga sayuran. Yang pertama ini vitamin A berfungsi untuk memelihara kesehatan mata, kemudian vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang, kemudian ada vitamin E yang berfungsi untuk menjaga kesuburan dan juga bisa membuat kita awet muda karena bermanfaat untuk kulit. Kemudian vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah ya, misalkan kita luka nanti bisa cepat beku, darahnya bisa cepat sembuh. Kemudian vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Lalu ada vitamin B yang dapat mencegah penyakit beri-beri. Lalu ada vitamin B12 dapat meningkatkan nafsu makan. Berikutnya. Next slide, Mas Alif. Mohon maaf sekali lagi, mungkin operatornya sedang terkendala sinyal. Bentar. Mungkin saya lanjutkan saja ya. Berikutnya. Nah, untuk memperoleh masukan gizi seimbang ini, kita perlu mengonsumsi 5 kelompok pangan ya yang beraneka ragam setiap kali makan, yaitu terdiri dari makanan pokok ya, sayur, buah, lauk pauk, dan tentunya air. Nah, proporsi dalam setiap kali makan itu dapat digambarkan dalam isi piringku. Mungkin ini untuk isi piringku ini bisa di-download juga, tersebar luas di internet juga ada. Ini proporsi dalam setiap kali makan dapat digambarkan dalam isi piringku, diantaranya sepertiga piring berisi makanan pokok, kemudian sepertiga piring berisi sayur, sepertiga piring berisi lauk dan buah dalam proporsi yang sama. Jadi dalam satu piring itu diusahakan tidak terlalu berat sebelah gitu sumber gizinya. Jadi diusahakan untuk seimbang. Nah, sekitar 2/3 dari berat tubuh kita itu merupakan air. Jadi bagi tubuh, air itu berfungsi sebagai pengatur proses biokimia, pengatur suhu, pelarut, pembentuk atau komponen sel dan organ, bisa menjadi media transportasi juga ya untuk zat gizi yang sudah kita konsumsi tadi, dan juga bermanfaat untuk pembuangan sisa metabolisme. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita itu sendiri, kita itu dianjurkan untuk minum air putih ya, air mineral, minimal itu 8 gelas sehari atau lebih juga boleh. Kemudian ada beberapa prinsip gizi seimbang, ada 4. Di sini. Mohon maaf ini karena PPT-nya belum keluar, jadi saya jelaskan ngawang saja, tidak apa-apa. Nanti insya Allah PPT-nya atau materinya ini akan saya share juga di grup. Nah, 4 pilar gizi seimbang itu yang pertama ada pentingnya pola hidup aktif dan juga berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, lalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga menjaga berat badan ideal. Nah, sebenarnya ini nih yang penting juga, menjaga berat badan ideal. Ada cara menghitungnya untuk berat badan ideal ini. Jadi berat badan ideal ini bisa dilihat atau dihitung dari IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Ada rumusnya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Jadi rumusnya itu berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Jadi kalau biasanya kan kita tinggi badan itu satuannya sentimeter. Nah, itu dirubah dulu ke meter, terus nanti dikuadratkan. Jadi nanti rumusnya berat badan dengan satuannya kilogram
per tinggi badan itu dikuadratkan. Itu cara mencari indeks massa tubuh. Nah, gunanya untuk mencari indeks massa tubuh itu untuk mengetahui status gizi kita. Apakah status gizi kita itu tergolong sangat kurus, atau normal, gemuk, atau bahkan obesitas. Jadi ini perlu penting untuk kita bersama ketahui. Jadi kalau misalkan nanti habis dihitung tuh ya tadi IMT-nya, nanti bisa digolongkan nih. Kalau misalkan hasilnya IMT-nya itu kurang dari 17, berarti itu tergolong sangat kurus. Ya artinya kurangan berat badan tingkat berat. Kemudian jika indeks massa tubuhnya itu berada di rentang 17 sampai kurang dari 18,5, itu tergolong status gizi yang kurus. Artinya kekurangan berat badan tingkat ringan. Nah, kalau yang normalnya berapa? Kalau yang normalnya itu rentang IMT-nya antara 18,5 sampai 25. Kalau status gizinya gemuk, itu rentang IMT-nya 25 sampai 27, yang artinya kelebihan berat badan tingkat ringan. Lalu dikatakan obesitas jika indeks massa tubuhnya itu lebih dari 27, yang artinya kelebihan berat badan tingkat berat, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang kedua, mengonsumsi garam beriodium. Manfaat iodium bagi tubuh yaitu untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan seorang. Nah, gangguan akibat kekurangan iodium ini secara langsung ataupun tidak langsung itu dapat berpengaruh pada kualitas fisik maupun non-fisik seorang individu dalam masyarakat, kaitannya dengan kecerdasan dan juga keterbelakangan mental. Defisiensi atau kekurangan iodium pada masa kehamilan ini dapat mengakibatkan beberapa hal, dapat berdampak pada bayi. Di antaranya, bayi akan terlahir kreatin. Kreatin itu merupakan suatu akibat dari kekurangan iodium yang terjadi sejak dalam kandungan. Biasanya manifestasi klinik atau kelihatannya itu bayi akan bisu atau tuli. Kemudian abortus di sini keguguran ya, kemudian lahir mati, bisa cacat bawaan, kemudian bisa meningkatkan angka kematian perinatal dan lain sebagainya. Nah, kekurangan iodium pada masa anak-anak juga dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan juga pertumbuhan fisik. Berikutnya. Mas Alif. Oke. Mungkin terkendala lagi. Oke, sudah. Nah, mencegah kekurangan iodium khususnya pada daerah dataran tinggi yang jauh dari laut dengan kadar iodium pada tanah yang kurang dapat mengonsumsi garam beriodium atau banyak mengonsumsi ikan laut yang segar. Nah, di sini ada saran ya dari penyimpanan garam beriodium. Penyimpanan garam yang baik yaitu dengan menyimpan garam beriodium dalam wadah yang tertutup rapat dan kering, lalu bisa diletakkan dalam tempat yang sejuk, lalu jauh dari api dan sinar matahari. Iodium akan mengalami penguapan apabila terkena panas, baik panas yang berasal dari perapian atau sinar matahari. Sehingga sebaiknya teknik penyimpanan garam ini lebih diperhatikan dengan baik gitu ya, Mas Mbak. Berikutnya. Yang ketiga, memiliki tanaman obat keluarga. Sepertinya kemarin juga saya dan Mbak Desi sempat berbicara juga dengan Mas Bayu. Sepertinya ibu-ibu PKK-nya sana juga sudah sempat menerapkan ini. Saya lupa nama programnya apa, tapi terkendala ini ya, hewan-hewan kayak ayam kayak gitu, makanya ada yang berlanjut, ada yang tidak kayak gitu. Nah, mungkin ini lebih bisa diusahakan lagi untuk dilanjutkan karena jelas ini baik karena termasuk dalam PHBS ini. Nah, apa sih tanaman obat keluarga atau toga? Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Nah, untuk melakukan budidaya toga ini tidak terlalu sulit ya sebenarnya, tapi mungkin beberapa desa juga kekurangan air, jadi mungkin itu menjadi salah satu kesulitannya juga. Nah, dengan memanfaatkan sebidang lahan yang ada di sekitar rumah, kebun, ataupun ladang, itu toga sudah bisa ditanam. Jika tidak ada lahan, alternatifnya itu bisa dengan menyiapkan pot-pot kecil untuk menjadi media budidaya toga.
Nah, ini ada beberapa jenis dari toga ya, seperti jahe, temulawak, kunyit, dan juga lidah buaya. Ini bisa lebih menyehatkan kita, bisa meningkatkan imun kita juga. Terutama di masa pandemi seperti ini, sangat baik untuk mengonsumsi makan makanan yang seperti ini. Jahe, temulawak, kunyit, lidah buaya, seperti itu. Berikutnya. Ya, ternyata sudah selesai. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dan juga kesalahan teknis ya pada materi yang sudah kami jelaskan tadi. Berikutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Desi dan Mbak Diah yang telah memaparkan materi PHBS. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari materi yang telah disampaikan tadi, mungkin para hadirin di sini merasa masih ada yang belum jelas atau ingin bertanya terkait program PHBS-nya. Dapat langsung bertanya dengan cara menyalakan mic atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat di samping. Tanya jawab saya buka selama 5 menit. Silahkan. Oh ini mungkin, ya silakan Mas Putra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Musa Putra, mau tanya terkait, terima kasih sudah memberikan sosialisasi tentang PHBS di masa pandemi seperti ini. Oke, saya mau tanya, sebenarnya PHBS ini yang dihubungkan dengan COVID itu bagaimana? Gini, seandainya kita bilang PHBS, berarti kita bilang tentang kebersihan, hidup sehat, dan yang berhubungan dengan kebersihan. Cuman di masa seperti ini, pandemi seperti ini, dan di masa pancaroba seperti ini, biasanya orang itu terkena penyakit namanya batuk atau batuk atau namanya kalau Jawanya itu adem panas, apa namanya ya? Ya itulah. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pancaroba dengan pandemi itu kan, kalau saya itu mendefinisikan beda. Kalau pancaroba berarti tentang musim. Kalau pandemi berarti terkait penyakit atau virus yang sekarang sudah ada gitu. Nah, mungkin bagaimana sinkronisasi atau bisa membedakan antara pancaroba seperti ini yang sekarang itu terkena namanya pilek atau batuk, panas, dingin dengan COVID-19. Mungkin dari pemateri KKN 119 ini nanti bisa memberikan pencerahan lah bagaimana cara membedakan, karena kalau pandemi itu kan ada namanya tanpa gejala, gejala ringan, gejala berat, dan lain-lain semuanya. Nah, itu mungkin dijelaskan dari pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra atas pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya singkat sedikit, saya ulangi, sebenarnya Mas Putra ini bertanya PHBS jika dihubungkan dengan COVID itu bagaimana, kemudian sinkronisasi antara penyakit di pancaroba dengan gejala COVID itu bagaimana. Mungkin dari pemateri apakah sudah jelas terkait pertanyaannya dan apakah bisa langsung dijawab? Antara Mbak Desi atau Mbak Diah? Baik, terima kasih kepada Mas Putra atas pertanyaannya. Nah, izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Jadi begini, Mas. Sosialisasi PHBS di masa pandemi COVID, ya program kerja KKN kita ini, kami
kami bagi menjadi 2 tema. Jadi untuk hari ini memang kami khususkan untuk bidang lingkungan, kemudian untuk besok kita akan membahas mengenai protokol kesehatan COVID-nya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa ditanyakan hari ini. Jadi apa sih sinkronisasi antara PHBS dengan COVID-19? Nah, nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana ya? Ini ya, jadi gini. Untuk COVID sendiri itu kan merupakan COVID itu kan suatu penyakit ya. Nah, nama virusnya itu atau coronavirusnya itu namanya SARS-CoV-2 19 ya kalau nggak salah. Itu nama virusnya. Nah, untuk menghindari penyebaran atau untuk memutus mata rantai dari virus tersebut, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, yang pertamanya yaitu kita harus sehat terlebih dahulu. Ya, diri kita harus sehat terlebih dahulu. Maksudnya dari segi kebersihan kita harus kita jaga. Kayak misalkan tadi yang sudah disebutkan, kayak mandi, kemudian mandi sehari 2 kali, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, kemudian istirahat cukup. Nah, kemudian setelah itu lingkungan juga mendukung. Jadi kalau misalkan kita sehat, tapi lingkungan kita tidak sehat, itu juga mempengaruhi kita. Mempengaruhi kesehatan kita. Ya, misalkan kita sudah sehat, tapi lingkungan kita misal kotor, atau mungkin kumuh, atau mungkin lembab, sehingga banyak nyamuk seperti itu juga mempengaruhi gitu. Jadi memang secara nggak langsung itu ada sinkronisasi ya, antara kebersihan lingkungan sekitar ya, kemudian kesehatan diri kita juga. Nah, kemudian bagaimana sih cara membedakan penyakit batuk masa pancaroba dengan COVID-19. Nah, untuk COVID-19, jadi perbedaannya dari batuknya juga bisa, Mas. Nah, sebenarnya kalau COVID itu ada yang dia bergejala, ada yang enggak. Seperti itu. Ada yang mohon maaf, saya lagi batuk juga, lagi alergi. Jadi gini, COVID itu ya, orang yang terpapar COVID itu ada yang menimbulkan gejala, ada yang enggak. Seperti itu. Ya, kalau misalkan dia menimbulkan gejala, misal batuk, ini contohnya saya juga lagi batuk, tapi alhamdulillah bukan COVID, karena saya memang ada alergi ya, saya ada bronkitis atau alergi udara seperti itu, jadi saya batuk. Kalau batuk tuh saya lama banget, saya batuknya tuh bisa sekitar 1 bulan, nggak sembuh-sembuh. Saya harus minum seperti vitamin atau mungkin madu seperti itu baru sembuh. Nah, cara membedakannya, kalau COVID itu dia batuknya batuk kering. Kalau TBC ya, TBC kemudian atau mungkin flu. Kalau kita flu kan pasti kita batuknya berdahak ya biasanya, jarang kan yang kering. Biasanya kalau pancaroba tuh pasti batuk kemudian disertai flu. Nah, kalau batuk COVID yang mengarah ke COVID, dia tuh batuknya batuk kering. Dan biasanya kalau dia batuk, itu bukan hanya batuk saja, tetapi biasanya bisa disertai sakit tenggorokan, kemudian hilang penciuman atau anosmia. Jadi dia tidak bisa mencium aroma apa-apa, tidak bisa mencium bau apapun. Kemudian untuk yang varian Delta ini, jadi ini besok akan saya jelaskan. Jadi si COVID ini tuh sudah mencapai bahkan variannya sampai bukan Delta saja, sampai apa? Sampai
lambda, kappa, delta, lambda, kappa. Nah, untuk varian delta, seperti yang saat ini kita rasakan ya, di pandemi saat ini kan ini seperti rumah-rumah sakit, semua rumah-rumah sakit kan penuh. Ini tuh mayoritas karena si varian delta ini, dia itu beresiko lebih besar dan juga bisa menyebabkan harus dirawat inap ya. Nah, jadi untuk yang varian delta ini biasanya bukan cuma batuknya, Mas, tapi dia disertai sakit perut atau diare atau seperti masuk angin seperti itu. Nah, kalau sudah mengarah ke COVID, yaitu tadi biasanya COVID itu batuk kering, kemudian sakit tenggorokan, itu jarang terjadi sih. Kemudian hilang penciuman, kemudian disertai lemas, terus sakit perut, bahkan sampai diare, kemudian pusing. Nah, kalau udah mengarah ke situ, sebaiknya kita sarankan untuk tes swab, ya, karena dari situ baru kita ketahui apakah dia COVID atau tidak. Nah, saran saya sebenarnya gini, sebelum ada COVID, maaf ini saya menjelaskan sedikit, sebenarnya sebelum ada COVID itu ada yang lebih berbahaya, yaitu TBC. Nah, Indonesia itu masuk dalam salah satu negara yang suspek TBC-nya tuh paling banyak, itu sebenarnya lebih berbahaya. Jadi gini, kalau misalkan ada orang yang batuk, misalkan kita percaya dia bukan COVID, nah alangkah baiknya kita untuk menjaga diri, tetap menjaga diri. Terus yang batuk juga harus sadar diri. Sadar dirinya gimana? Dia harus menerapkan etika batuk. Nah, batuk itu ada etikanya. Nah, misalkan kalau dia nggak ada, kan harus memakai masker. Kalau misalnya nggak ada masker, bisa ketika bersin ditutup menggunakan tisu, ya, kemudian kita buang ke tempat sampah. Nah, atau enggak, kadang kan kita tiba-tiba bersin. Nah, tiba-tiba bersin. Nah, kita harus kalau nggak ada tisu atau nggak ada masker, mungkin kita bisa gini ya, menggunakan ini, lengan kita yang bagian dalam seperti ini. Itu salah satu etika batuknya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mas? Maaf merembet kemana-mana ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih karena sudah menjelaskan, karena jenengan semua sudah ada tema 1 dan 2. Mumpung saya mau bertanya tentang COVID, ini sekalian mau tanya sekalian aja ya. Ya, ini kan terkait tentang orang tanpa gejala. Ibarat saya itu begini, orang tanpa gejala itu saya ibaratkan ketika ada orang maling tanpa ada bukti. Nah, menurut kesehatan tentang atau tentang biologi atau bagaimana, itu sebenarnya orang tanpa gejala itu sebenarnya apa? Yang kok sampai dikatakan COVID itu? Gitu. Oke, terima kasih. Mohon izin masuk, Mbak. Oke, Mas, silakan, Mas. Ya, sambil menunggu mungkin jawaban yang akan dipersiapkan, mohon izin untuk masuk dalam forum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Ketua KKN UNER ya. Yang saya hormati juga Mas. semuanya yang sudah masuk dalam forum Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa juga untuk Bapak Indadi selaku perangkat desa juga, selaku pembina Karang Taruna, apresiasi luar biasa yang telah diberikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian sukses untuk teman-teman KKN. Langsung saja, Mas Mbak semuanya.
yang ingin saya sampaikan di sini sebelum bertanya itu terkait dengan pertanyaan Mas Puput tadi, mungkin bisa dijawab, tapi nanti kalau dijawab besok nanti nggak ikut Zoom meeting. Jangan lo ya, besok diharapkan tetap ikut Zoom meeting, jadi biar lebih maksimal gitu. Ya Mas, gitu Mas. Nggih, Mas. Nggih. Iya. Tentu gini Mas Puput, apresiasi yang luar biasa jika mana dari teman-teman Karang Taruna itu ada perhatian untuk kegiatan dari teman-teman KKN, karena di sini saya sangat merasakan bahwasanya memang teman-teman KKN itu ada perhatian khusus, ada bentuk partisipasi untuk memberikan satu sedikit ilmunya untuk kita yang ada di sini supaya menjadi agen perubahan untuk pola hidup. Tapi kalau boleh saya katakan untuk teman-teman KKN, kegiatan malam hari ini banyak sekali ilmu yang telah disampaikan, sangat padat, dan saya jujur di sini agak terlalu kesulitan untuk menangkap ya, karena temanya PHBS itu luar biasa lebar, jadi banyak sekali yang disampaikan, akhirnya agak sedikit bingung. Tadi sepintas ada chat yang masuk dari Mas Ipin, ini saya sampaikan saja, saya himpun langsung saya sampaikan sekalian gitu, terkait dengan air yang sudah dimasak itu ketika dimasak lagi itu apakah itu nanti berbahaya begitu. Terus itu yang pertama. Kalau yang dari saya pribadi itu begini Pak, ketika air yang direbus itu ternyata mengandung apa ya namanya, kayak endapan gitu loh Mbak. Endapan itu ketika endapan itu sudah sudah lerem gitu, sudah mendasar gitu loh Mbak. Biasanya kan kita tunggu gitu, karena mengingat air yang sudah direbus itu keluar kayak endapan gitu, akhirnya kita tunggu sampai itu sudah benar-benar jernih gitu. Karena juga ketika direbus itu air itu menjadi putih seperti kapur itu. Lah kita akhirnya kan terpaksa untuk menunggu itulah. Untuk memastikan itu layak dikonsumsi atau tidaknya dengan keadaan air yang seperti itu bagaimana gitu ya, apakah air itu bisa kita konsumsi, apakah kita juga harus memang benar-benar membeli galon ataupun solusi lain gitu kaitannya dengan air yang kita minum itu gitu. Terus yang kedua, yang ketiga gini, terkait dengan apa ya, tanaman obat tadi Mbak. Tanaman obat tadi kita kan masih minim dari segi apa namanya, penggunaan daripada obat itu. Mungkin ketika nanti kita itu apa namanya, panas, nanti kita itu bagaimana. Alangkah baiknya itu nanti dibuat satu konsep lain gitu, karena kalau hanya sepintas tanaman obat seperti ini kan kita tidak bisa untuk untuk menerapkan itu, pasti nggak bisa, belum bisa untuk menerapkan gitu Mbak, karena dari segi kegunaan pun kita juga tidak terlalu mengetahui gitu. Alangkah baiknya nanti ada sesi lain mungkin terkait dengan tanaman obat itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab oleh pemateri tadi, 2 pertanyaan ya, yang pertanyaan kedua dari Mas Putra itu, dan juga 3 pertanyaan dari Mas Bayu. Mungkin saya serahkan saja langsung ke pemateri, Mbak Desi atau Mbak Dia, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Serina. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mungkin masih banyak ya unek-unek tentang COVID ya, Mas Putra. Nah, alhamdulillah, insya Allah tanggal 11 Agustus
Oh ya, mohon maaf, saya baru mau konfirmasi ya Mas Bayu. Kan kemarin kami bilangnya tanggal 10, tapi ternyata pemateri tersebut tidak dapat hadir. Jadi insya Allah nanti tanggal 11 ada pemateri langsung dari UNER. Beliau adalah sekretaris dari Satgas COVID UNER. Beliau dokter spesialis paru-paru. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada banyak nih pertanyaan mengenai COVID atau mungkin memastikan ini tuh hoax atau tidak, itu mungkin nanti bisa langsung kepada beliau ya Mas. Nah, saya ingin menjawab sedikit yang tadi ditanyakan sama Mas Bayu. Mas Bayu sama Mas Putra sedikit saja. Jadi meskipun dia tidak ada gejala, apa ya mungkin itu ya bisa gimana sih biar tahu COVID atau tidak, tetap dilakukan swab ya dari itu, dilihat dari alat tersebut dia positif atau tidak gitu. Nah itu meskipun nggak ada gejala, biasanya tuh tetap ada kayak gejala-gejala ringan yang menyertainya gitu sih. Nah nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi Mas, besok insya Allah akan saya bahas ya Mas Putra. Tapi apabila besok masih ada yang belum jelas, karena besok lebih ke protokol kesehatan COVID-nya. Jadi bagaimana cara mencegah COVID itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti tanggal 11 ya, Mas Putra ya. Nanti langsung sama dokter spesialis. Jadi mau tanya apapun monggo ya. Nah, untuk Mas Bayu terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang pertama tentang air yang sudah direbus kemudian direbus lagi, apakah itu berbahaya gitu ya, Mas? Nah, sebenarnya tadi merebus air itu kaitannya dengan membunuh kuman ya. Jadi saya masih belum menemukan jurnal yang membahas tentang air yang sudah direbus kemudian direbus lagi itu akan berubah menjadi kandungannya akan berubah menjadi zat kimia gitu. Saya masih belum menemukan. Ya nanti coba akan kami cari-cari lagi ya Mas di jurnal itu hoax atau tidak sih gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi air endapan, nah itu mungkin air endapan putih-putih itu mungkin kapur ya Mas. Karena memang di Ponorogo itu kan karena dikelilingi gunung itu ya, Gunung Gamping atau Gunung Kapur. Jadi memang zat kapurnya tuh lumayan tinggi ya. Contohnya kalau misalnya kita merebus air itu pasti banyak kerak-keraknya gitu di pinggiran-pinggiran panci tempat kita merebus. Nah, kalau memang itu sebaiknya sih kalau menurut kami itu sebaiknya dilakukan uji klinis. Kayak misalkan itu kandungan kapurnya tuh seberapa parah gitu. Terus itu ada kandungan-kandungan zat lain atau tidak gitu. Ya, ini seperti contohnya di tempat saya, kan rumah saya di Polorejo. Nah, tetangga saya itu sekitar beberapa tahun yang lalu kan dia karena sering mengkonsumsi air rebusan sendiri, kemudian zat kapurnya di sini memang cukup tinggi. Jadi dia terkena sakit ISK atau infeksi saluran kencing. Kemudian setelah dilakukan pengobatan dia sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari gitu. Kemudian sama dokternya itu disarankan untuk meminum air mineral karena memang air di sini itu cukup tinggi zat kapurnya seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi habis direbus ada endapan banyak itu kan, kalau kapur kan ada putih-putih gitu ya Mas. Nah sebaiknya mungkin kalau bisa itu yang buat kita minum sehari-hari itu mungkin air mineral ya atau air kemasan pabrik gitu Mas. Terus tadi yang ketiga mungkin nanti akan itu ya. Mungkin Mbak Diah ya nanti. Tadi yang ketiga tadi apa ya, Mas? Saya lupa. Apa ya Mas Bayu? Mungkin ini Mbak, manfaatnya ini ya, toga tadi ya. Oh iya benar. Nanti bisa nih Mbak Diah. Ya mungkin langsung saya jawab aja atau Mbak Esti ada tambahan Mbak?
Bentar, ini ada yang tanya. Assalamualaikum, izin tanya tentang zat kapur. Bagaimana cara agar Maaf, bisa Mbak Eci itu hilang? tadi sudah Oh, ini sudah ya? Oh, ini baru diwakilkan muncul oleh di Mas chatku. Bayu. Oh ya, Oh, ini mungkin ada. mungkin ada yang masih ditanyakan nggak, Mas Bayu? Oh, ini ada yang baru ya, Mas ya. Mbak ya. Yang zat kapur ini yang baru memang baru masuk, Mbak. Maaf, saya salah. Mungkin Tadi terkait dengan fungsi-fungsi dari tanaman-tanaman toga tadi, apa jenisnya tadi saya kurang memahami fungsinya. Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ini gantian Mbak Tia ya, silahkan Mbak. Insya Allah nanti PPT-nya akan kami share di grup ya, Mas. Nanti mohon izin. Oh ya, sebelumnya akan kami bilang, jadi nanti setelah ini nanti kami mohon izin untuk meng-share apa itu kuesioner ya. Jadi itu nanti ada sekitar 10 soal lah. Itu nanti ada biodatanya juga termasuk biodata dalam 10 soal itu. Dan nanti di situ ada kuesioner tentang acara hari ini dan juga penggalangan komitmen ya Mas. Jadi nanti mohon untuk diisi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab sama Mbak Dia. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Eci. Saya izin menjawab. Mohon maaf tadi mungkin saya menjelaskannya cuma disebutkan saja ya kira-kira macamnya apa saja tanaman toga itu. Sebenarnya banyak ya manfaatnya. Saya juga sering memantau juga kalau boleh bilang itu Ustadz Zaidul Akbar yang di Instagram itu dokter, beliau sangat pro sekali dengan bahan-bahan alami ini. Beliau juga sering sharing terkait dengan tanaman obat keluarga yang bermanfaat utamanya bagi meningkatkan imunitas tubuh seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa manfaat dari manfaat dari tanaman toga itu sendiri. Yang pertama, jahe misal. Di sini bisa jadi anti kanker, antioksidan, kemudian bisa melancarkan buang air besar juga, lalu bisa menghangatkan pencernaan kita, juga menguatkan sistem imun. Lalu ada juga kunyit misal. Ini banyak sekali manfaatnya, di antaranya bisa sebagai anti-aging atau memperlambat penuaan. Bisa jadi anti kanker juga, sama untuk penguat imun juga, bisa anti kolesterol, anti asam urat, bisa membersihkan darah juga. Nah, terkait kunyit ini saya sendiri juga ingin berbagi pengalaman saja. Jadi kami memberikan ini juga sebenarnya bukan sekedar teori juga, karena saya juga sudah merasakannya. Saya sempat juga misal ada gejala batuk gitu ya, udah batuk sedikit gitu, biasanya saya rutin langsung minum kunyit kunyit bubuk itu saya beli sudah jadi. Caranya itu diambil sepucuk sendok aja, sepucuk sendok teh atau sepucuk sendok makan, diberikan diseduh bersama dengan air panas. Kalau misalkan air hangat, kalau misalkan suka yang manis bisa ditambahkan gula sedikit. Kalau tidak ya bisa kunyit itu saja. Kemudian nanti dituang air hangatnya, kemudian nanti bisa diseduh ditambah dengan air perasan jeruk nipis. Itu alhamdulillah saya dengan mengonsumsi itu setiap hari gejala batuknya itu menghilang perlahan gitu. Jadi kalau misalkan sudah merasakan batuk ringan belum sampai ke berat, itu usahakan segera minum itu yang hangat-hangat seperti itu. Minum air hangat bisa, kemudian tadi lebih ampuh lagi kunyit dengan jeruk nipis itu, karena memang saya merasakan sendiri, saya mengalami sendiri sampai sekarang pun setiap hari saya rutin minumnya seperti itu. Lalu ada juga sereh, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh, kemudian melegakan saluran nafas, bisa meredakan flu, menguatkan pencernaan, dan kaya antioksidan juga. Kemudian tadi jeruk nipis yang sudah saya sampaikan tadi, dicampur dengan kunyit tadi. Jeruk nipis itu memiliki vitamin mineral yang banyak. Juga bisa sebagai sumber antioksidan juga, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi lemak, lalu bisa menyehatkan kulit juga seperti itu. Mungkin itu tadi yang bisa saya jawab. Apakah ada yang kurang jelas kiranya, Mas Bayu? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, mungkin ini
Pertanyaan terakhir ya Mbak ya, karena waktunya sudah cukup malam, saya bacakan dari Zoom atas nama Wan Cece. Assalamualaikum Mbak, izin tanya tentang zat kapur. Bagaimana cara agar bisa hilang Mbak? Soalnya di rumah saya juga ada kandungan zat kapurnya. Terima kasih. Mungkin jawab secara singkat aja gitu Mbak. Oke, baik. Kepada siapa tadi? Mas atau Mbak ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, zat kapur itu kan apa ya? Kayak air kan ada di dalam tanah ya. Kemudian kalau dia mengandung zat kapur, itu kalau menurut kami itu ya tidak bisa dihilangkan, Mbak. Karena itu kan memang kayak struktur geografisnya memang seperti itu gitu. Mau nggak mau memang Ponorogo ini kan memang dikelilingi sama gunung-gunung kapur seperti itu. Nah, mungkin buat mencegah menguranginya, ya kan mengurangi kandungan kapur mengendap di dalam tubuh kita, mungkin kalau saran kami dari airnya, ya air yang kita konsumsi sebaiknya jangan menggunakan air tersebut. Mungkin kita bisa beralih ke air mineral atau air kemasan seperti itu. Karena kan langsung kita minum seperti itu kan. Terus kita kan sehari kan paling nggak sekitar 2 liter lebih harus mengkonsumsi air. Jadi sebaiknya jangan menggunakan air tersebut gitu. Jadi apa yang diminimalisir. Karena kalau misalkan kita menggunakan air tersebut seperti yang tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa menyebabkan sumbatan pada saluran kencing. Ya, kemudian bisa menyebabkan infeksi saluran kencing seperti itu. Nah, itu bisa dihilangkan atau enggak kalau sudah struktur dari tanahnya seperti itu susah, Mbak. Kayak misalkan waktu itu saya dan teman saya dia juga juga konfirmasi dengan Bu Vivin, katanya dulu entah tahun berapa gitu ya, ada mahasiswa dari mana ya, dari Undip atau dari ITS ya? Itu Undip dan ITS, Mbak. Oh iya, itu melakukan penelitian tentang air yang ada di di Desa Sidoarjo. Nah, kemudian katanya itu mengandung zat timbal, ya, mengandung zat timbal, tapi kandungannya berapa persen kami juga nggak tahu, Bu Vivin juga nggak tahu, nggak menjelaskan. Kemudian juga kadar yodiumnya itu rendah. Nah, seperti itu. Itu tidak bisa dirubah sih karena memang sudah struktur tanahnya seperti itu gitu. Nah, itu mungkin bisa diakali kayak misalkan kalau mengandung zat timbal, kemarin tuh saya baca salah satu jurnal gitu dari UNER juga. Jadi kalau misalkan mengandung zat timbal ya kan di tanah tersebut, kita tetap bisa menanam sayuran ya. Tapi jangan lebih dari 3 minggu. Jangan lebih dari 3 minggu. Jadi kalau sayuran tersebut misalkan kangkung ditanam, misal udah berusia sekitar 3 minggu, sebaiknya langsung kita panen. Seperti itu. Karena semakin dia umurnya semakin bertambah, itu dia akan menyerap timbal semakin banyak. Seperti itu. Jadi mungkin bisa diterapkan juga ya di lingkungan Sidoarjo, mungkin yang daerah atau dusun yang dimaksud mengandung zat timbal yang tinggi tersebut. Jadi mungkin itu tadi, kalau misalkan menanam sayur, sebaiknya jangan berusia lebih dari 3 minggu gitu. Jadi kalau 3 minggu dipanen, agar zat timbal yang terkandung dalam sayuran tersebut tidak terlalu banyak, seperti itu. Nah, itu kemarin kami tanya sama Pak Lurah, maksudnya gini, kami ingin mensosialisasikan kan, kayak misalkan jangan menggunakan air tersebut. Nah, kita harus ada nih datanya gitu. Kayak misal itu berdasarkan penelitiannya siapa, kemudian kalau misalkan ada zat timbalnya itu berapa persen, seperti itu kita perlu tahu. Tapi kata Pak Lurah kemarin
itu arsipnya tuh nggak ada gitu. Jadi kami nggak bisa menyampaikan lebih lanjut seperti itu. Jadi nanti mungkin siapa tahu nanti ada yang penelitian ulang di situ. Kemudian mungkin nanti dari pemuda ya, mungkin kalau dari desanya mungkin lupa atau gimana, mungkin dari pemuda bisa mengingatkan peneliti tersebut untuk meninggalkan arsip ya sebagai barang bukti ya, sebagai salah satu referensi buat desa gitu. Jadi biar tahu, jadi biar jangan katanya gitu. Jadi zaman sekarang kita harus tahu sumbernya seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, Mbak. Jadi Baik, kalau memang ya ada kalau tambahan. memang ya kalau ada tadi kandungan zat kapurnya yang tinggi itu tidak bisa Mbak dihilangkan gitu ya. Baik. Terima Mungkin kasih. terima kasih Mbak Dia dan Mbak Desi untuk pemaparan jawabannya. Mungkin untuk pertanyaannya saya batasi terlebih dahulu. Jikalau memang masih banyak sekali pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup WhatsApp atau langsung bertanya kepada pemateri secara langsung. Gitu, baik. Karena waktu sudah cukup malam, saya lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penggalangan komitmen PHBS. Di sini para hadirin dapat mengisi kuesioner yang di-share di grup WhatsApp juga mungkin nanti akan di-share di kolom komen di kolom chat di Zoom ini. Bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah berupa pulsa dari panitia. Baik, karena kita telah melewati serangkaian acara sosialisasi PHBS di masa pandemik pada hari ini, berakhirlah pula serangkaian acara kegiatan kita pada hari ini. Sekian acara sosialisasi PHBS oleh mahasiswa KKN Belajar Bersama Masyarakat Universitas Airlangga, kelompok 119. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dan mengikuti serangkaian acara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan secara jelas dapat dipahami dan diterima. Serta program kerja yang kami jalankan dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat di Desa Sidoarjo, terutama bagi para pemuda-pemudi. Jangan lupa besok kami akan ada Zoom meeting kembali mengenai PHBS dengan tema yang berbeda dan dengan jam yang sama. Saya pribadi memohon maaf dan mewakili teman-teman panitia apabila selama memandu acara ini saya pribadi terdapat banyak kesalahan, perkataan dan perilaku, dan teman-teman saya juga mungkin banyak trouble tadi selama acara. Baik, karena kita mengawali acara dengan doa, langkah baiknya apabila kita mengakhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, para hadirin dapat langsung meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih, acara akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih.